Halo Faris. Halo, Oke. Gimana kabarnya? Baik. baik. Oke ya. Faris tadi pulang jam berapa hari ini? Tadi jam sekitar jam 2 lah. Jam 2 ya. Oke. Ini foto profilnya Demon Slayer ya? Apa? Demon Slayer. Toko Demon Slayer ya? Kimetsu no Iya, Yaiba. iya. Dipasang Wih. sepat. Suka animasinya? Animenya? Suka-suka aja sih. Oh, oke ya. Oke. Kalau nggak salah ini karakter yang meninggal itu ya? Bukan? Iya, Iya ya, waktu itu ya. iya. Oke. Meninggalnya karena apa waktu itu? Di kereta ya bukan? Iya benar. Di kereta ya, waktu season 3 ya kalau nggak salah. Oke ya. Oke Faris, hari ini kita tentang trigonometri ya. Masih tentang trigonometri. Kalau di sekolah udah sampai mana Faris? Bahas tentang apa? Di sekolah udah mulai kerjain soal sih. Soal yang seperti, Misal disuruh cari sin sin ini berapa gitu. oh oke ya. Kalau dari yang kemarin, ada yang mana yang kemarin? Ah, kalau yang kemarin ada yang dibingungin, Faris? Nggak ada. Ya, oke ya. Catatannya hilang. Oke, kemarin kita udah bahas ya tentang trigonometri. Sudutnya ya, ada Ya. sudut yang 60 derajat dan 30 derajat ya. Tapi kalau di sekolah, dia sudutnya gimana? Apakah sudut istimewa yang kita udah belajar? Yang ada 0 derajat, 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat? Enggak sih, Sudut-sudutnya kita kayak gini atau beda? beda. Kita nggak gitu bahas yang ini. Oke, berarti yang pakai kalkulator itu ya? Iya, Oke ya. Nah, ini ya yang sudut-sudutnya, apa namanya? Sudut-sudutnya itu beda-beda ya berarti ya? Bukan yang sudut istimewa ya? iya. Oke. Oke. Pertama masih ingat? Oh, masih ingat ya tentang apa? Tiga nama sisi segitiga ya? Ya masih Ada ingat. 3 sisi ya? Oke. Kalau di sini ada alfa, Faris, ada sudut alfa atau theta ya. Maka ada apa aja di sini? Pertama ada sin ya, sin, cos sama tan. Nih, 3 sisinya masih ingat ya, Faris ya. Ada apa aja? Iya. 3 sisi segitiga ini. Eh, lupa namanya sih, tapi ingat yang bahasa Inggrisnya. Oke, apa aja? Gak apa-apa bahasa Inggris juga. Opposite, Opposite, adjacent, sama hipotenus hypotenuse. saya. Oke, opposite, adjacent. Ini posisinya benar gak? Benar gak? Opposite-nya di sini, adjacent-nya di sini, hipotenusanya di sini. Ya, Terhadap benar. sudut alfa. Benar ya? Nah, Ya, jadi kamu lihat aja eh depan depannya sudut theta ini, depannya itu opposite ya. Sampingnya sudutnya itu sebutannya adjacent. Sama miring dari
sudut tetanya itu adalah hipotenusa ya, gitu. Nah, untuk sin perbandingan antara apa? Sin Sin opposite per hipotenus. betul, opposite per hipotenus ya, hipotenusa. Terus yang cos Adjacent per hipotenus. adjacent per hipotenus. Dan terakhir tangan Per adjacent. tangan betul ya, opposite per adjacent. Jadi ya perbandingannya ya, perbandingan sin, cos, dan tangan. Nah, sekarang kita coba lihat soal ini ya. Pertama kita mulai dari nomor 1 ya, Faris ya. Di sini ada segitiga. Nah, segitiga ini kita akan mencari nilai X-nya ya. Yang diketahui di sini apanya? Apa aja unsur yang diketahui? Opposite sama hipotenus. Opposite dan hipotenus ya. Hipotenus. Nah, sekarang perbandingan apa yang kita gunakan ketika di sini ada opposite dan hipotenus? Kan tadi ada sin. Sin itu perbandingan apa? Cos perbandingan antara apa? Tan perbandingan antara apa? Nah, itu kan ada selalu dua ya. Selalu dua-dua masing-masing ya. Misalkan yang Ya. sin opposite sama hipotenusa, cos itu adjacent sama hipotenusa, dan tangan itu opposite dan adjacent ya. Nah, kalau misalkan di soalnya ada hipotenusa dan opposite, berarti kita menggunakan perbandingan sin, cos, atau tangan kalau ada hipotenusa dan opposite. Sin. Sin, betul ya. Karena ada opposite dan hipotenusa, ya berarti kita menggunakan sin ya. Sin. Sin sudutnya berapa? Tulis sudutnya. Sin 35. 35 ya. Sin 35 derajat. 35 derajat sama dengan opposite per hipotenusa ya. Hipotenusa. Nah, sekarang kita masukin ya yang diketahui ya. Sin 35 boleh kamu langsung kalkulatorin ya berarti ya ini ya. Dikalkulatorin. Ini pakai kalkulator. Tapi sebelum kita gunain kalkulator, lebih baik kita dalam bentuk ini dulu ya. Jangan diubah dulu ya. Kita usahain Ya. Cari dulu apa yang mau ditanya ya. Jangan dulu karena kalau kamu langsung kalkulatorin, ini nilainya banyak koma-komaan ya. Jadi mending kita tulis di akhir ya. Oke, Faris? Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukin aja sih perbandingannya ya. Opposite per hipotenusa ya. Opposite per hipotenusa. Masukin opposite-nya di situ. Di gambarnya. 20 ya. 20. 20. Opposite-nya 20. Hipotenusanya berapa sentimeter? X. X ya. X sentimeter. Berarti kita tulis X ya. Kita mau Ya. mencari apa di sini? Mencari nilai X. X-nya. Betul ya. Nah, cara mencari nilai X-nya ya kita harus pindahin ini ya berarti ya. Pindahin X-nya ke kiri. Terus sin 35 derajatnya kita pindahin ke bawah. Gitu ya. Oke? Ya. Jadi kita boleh tukar jadinya X sama dengan. Ini kayak istilahnya ditukar aja nggak apa-apa ya. Sin 35 derajatnya ke bawah. X-nya kita pindahin ke atas ya. Gitu. Jadinya X sama dengan 20 dibagi Sin 35. sin 35 derajat ya. Sin 35 derajat. Udah, nanti ketemu X-nya ya. Gitu. Oke? Ya.
Bentar ya. Itu biasanya di sekolah yang nyediain saintifiknya? Iya. Iya. Nah, kayak gini ya. Oke. Tadi terputus ya, Faris ya? Iya. Oke ya. Nah, di sini kita tinggal cari ya. Untuk mencari nilai X-nya ya 20 dibagi sin 35 derajat ya. Ini kamu boleh pakai kalkulator.net ya buat saintifiknya. Di sini kita tulis aja 20 dibagi sin 35 derajat ya. Sebenarnya mendekati setengah ya. Jadi ke X-nya sekitar 40 ya berarti ya. Sekitar 40 kita coba ya. 20 dibagi sin 35 derajat ya. Sin 35 derajat. Nih ya. 4, 34 ya. 34-an. 34,8 ya. Gitu. 34,8 ya. Oke. Jadi 34,8 cm jawabannya ya. Iya. Oke. Gitu. Ada yang mau tanyakan, Radit? Faris? Nggak ada. Oh, ya. Oke. Nah. Oke, jadi jawabannya 34,8 cm ya. Gitu. Ya. Oke. Paham ya cara mencarinya ya? Kita Ya. tinggal cari aja apa hubungan yang diketahui sama kita gunakan. Mana yang kita akan gunakan? Apakah kita akan menggunakan sin, cos, atau tangen ya untuk mencari nilai X-nya. Gitu ya, Faris ya? Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini Faris coba ya, dapetin nilai X-nya. Sama kayak cara yang tadi, atau Faris mau catat dulu? Ini Udah. barusan. Udah? Oke. Nomor 2 ya. Kalkulator online-nya boleh pakai kalkulator.net ya buat nyarinya. Ya. 9,9. 9,9. Betul ya. Jadi menggunakan apa berarti? Sin, Pakai cos, tangan. tangen.
tahan, betul ya. Menggunakan tangan. Karena di sini yang diketahui itu sisi eh, sisi samping sama sisi depan ya. Sisi sampingnya itu 11, sisi depannya itu X centimeter ya. Gitu. Maka kan nanti pakainya tan 42 derajat ya. Tan 42 derajat sama dengan X per 11 ya. X per Ya. 11. Ya kalau mencari X-nya ya 11-nya kita pindahin ya ke kanan ya, ke kiri. Jadi perkalian gitu. Maka X sama dengan tan 42 derajat dikali 11 ya. Hasilnya dicek di kalkulator itu 9,9 cm ya. Oke, paham ya? Oke. Oke. Lanjut ke nomor 3. Di sekolah udah pernah diajarin itu inverse inverse dari, kan biasanya kita mencari ininya ya. Cara mencari nilai sudutnya sudah pernah? Eh, belum sih. Oke ya. Kita coba ya. Bentar. Oke ya. Nomor 3 ini kita justru mencari sudutnya ya, Faris ya. Ya. Kita mencari sudutnya, bukan mencari angkanya ya. Bukan mencari si panjangnya ya. Nah, di situ eh kan di sini ada sisi apa aja yang diketahui? Sisi, Hipotesis sama samping. betul, sama samping ya, adjacent. Nah, sekarang apa yang kita gunakan ketika ada hipotenusa dan adjacent? Cos. Cos ya. Cos X derajat sama dengan, berarti adjacent per hipotenusa ya. Ya. Adjacent per hipotenusa ya. Adjacentnya 24 ya. 24 per 16 berarti kan ya. Cos X Ya. sama, X sama dengan adjacent per hipotenusa. Kita ganti adjacentnya yang seperti di soal. Sorry, 16 ya. 16 per 24 cm ya. Bisa diperkecil nggak 16 per 24? Bisa. Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Atas bawah? 2. Apa? Boleh ya. Dibagi 2 boleh. Tapi kalau langsung dibagi 8 berapa? Bisa. 2 per, oh ya, 2 per 3 ya berarti ya. Gitu. Berarti Ya. cos X derajat sama dengan 2 per 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X-nya aja nih. Gimana cara mencari nilai X di sini? Kita nggak bisa langsung X-nya kita pindahin, berarti cos kayak bisa langsung ke kanan gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau ini caranya kita menggunakan inverse-nya ya. Jadi kalau cos ini, kalau kita pindahin, biar dapat X-nya doang, maka X sama dengan cos ini berubah menjadi, kalau ke kanan jadi cos inverse ya. Cos pangkat min 1. Tulisannya gini ya. Jadi ada pangkatnya ya. Di atas itu, di pangkatnya itu min 1. Oke. Jadi cos kalau pindah ruas ke kanan itu berubah menjadi cos pangkat min 1 ya. Jadi kita ketemu X-nya doang kan di sini ya. Gitu. Oke. Nah, cos inverse dari apa? Dari 2 per 3 ya. Dari 2 per 3 gitu ya. Nah, nulis di kalkulatornya gimana untuk mendapatkan ini? Cos inverse 2 per 3. Biasanya di scientific ada kayak gini juga ya. Ada cos pangkat min 1. Atau kalau nggak ada cos pangkat min 1, biasanya tulisannya gini. Arc cos ya. Arc cos. Gitu ya. Arc cos 2 per 3. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi cari aja nilai arc cos 2 per 3. Atau kalau nggak ada, cos inverse atau cos pangkat min 1 dari eh cos 2 pangkat, dari 2 pangkat 2 per 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini yang ini ya, ada cos pangkat min 1 di sini ya.
Tuh ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin yang angkanya ya, Faris ya. Yaitu cos inverse atau arc cos dari 2/3. 2 bagi 3 ya berarti ya. Hasilnya ini udah dalam bentuk derajat ya berarti ya. Berapa derajat itu ditunjukin hasilnya? 48. Betul. 48 apa dalam berarti di sini? Sentimeter Derajat. derajat ya. Jadi dalam bentuk derajat ya hasil Ya. akhirnya ya. Maka X-nya sama dengan 48, koma berapa tadi? Koma Satu. kita bulatin koma 2 ya. Koma 2 karena ini kan 8 ya. 89 berarti kita anggap aja itu 48,2 jadinya kalau kita bulatkan ya. Gitu. 48,2. 48,2 derajat ya. Gitu. Ya. Oke, Faris. Itu ya cara Ya. mencarinya ya. Jadi kamu menggunakan cos pangkat min 1 atau arc cos kalau nggak ada di itu ya di kalkulator. Biasanya sih cos pangkat min 1 ya kalau kita mau cari sudutnya yang justru ya. Oke? Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya. Oke. Kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 gunain juga sang sama kayak yang tadi ya. Yang tadi Oke. udah dicatat Udah. ya. Oke ya. Udah. Sekarang nomor 4 prinsipnya sama kayak yang aku kerjain tadi ya. So, Faris. Oke. Delapan puluh enam koma dua. Berapa tadi? 86,2 86,2 apa? derajat. Derajat. Pakai apa? Sin cos Tan. tan? Tan. Tan, betul ya. Tan tan X derajat ya berarti ya. Tan X derajat sama dengan perbandingan antara depan per samping. Depannya berapa? 15. 15 per 11. 11 ya. Oke. Berarti kalau mencari X-nya ya udah tinggal 15 tan inverse ya berarti ya. Tan pangkat min 1 dari 15 per 11 ya. Iya. Ini kan ya? Oh iya. Hmm. Iya. Ya. Ada yang salah, Faris? Iya. Oke. Gak apa-apa ya. Jadi, apanya yang keliru?
Faris ada yang kelirunya? Di mana? Pas pengerjaannya? Tan 15/11 kan ya? 15 Iya. dibagi 11 ya. 53,74 ya. Jadi derajatnya 53,74 derajat ya Radit ya. Maka X sama dengan 53,74 derajat ya. Oke? Gitu. Tadi 86,2-nya kenapa Faris kira-kira? Salah di mananya? Hmm? Tadi Enggak. salahnya di mana? 86,2 pas di kalkulatornya? Enggak. Enggak? Oke ya. Oke, jadi jawabannya 53,74 derajat ya, Faris ya. Oke? Iya. Gitu. Oke. Nah, ini sama ya kayak yang tadi ya. Sama kayak nomor 1. Mirip ya. Mencari nih panjang dari AB-nya Faris ya. Berapa panjang AB-nya? Empat belas koma nol Hmm? empat belas 14. koma empat. Betul ya. 14 cm ya. Ya. 14,004 ya. 04 Nol. cm. Oh, 06. Oke. Ya, intinya 14 ya, betul ya. Oke. Menggunakan apa di sini? Menggunakan ini Menggunakan apa sih? Tan. tan, betul ya. Tan 35 derajat sama dengan depan per samping. Depannya itu AB-nya yang ditanyakan. AB per 20 ya. Per 20. Berarti tinggal ya AB-nya panjang AB sama dengan 20 dikali tan 35 ya. Tan 35 derajat. Hasilnya sesuai yang kamu tadi ya. Yaitu 14,06 ya. Nol. 14,06. Hmm? Nol. Nol. Wah, suaranya putus-putus ya. Coba ya. 20. Suara aku putus-putus, Faris. Ya. Suara aku putus-putus. Enggak. Oke ya. 004 ya. 14,004 cm ya. Oke. Ya. Iya. Lanjut. Mencari panjang AB.
11,1. Betul ya. 11,1 ya. Oke. Jadi yang menggunakan di sini ya. Karena di sini sisi samping atau adjusted sama ada hipotenusa. Maka kita menggunakan cos cos 42 derajat ya, sama dengan uh, adjusted AB-nya per hipotenusanya ya, yaitu 15 ya. Nanti ketemu si AB-nya adalah tadi 11 ya, 11,1 ya sentimeter ya. Oke, Faris? Ya. Paham ya? Oke. Oke. Lanjut ke nomor 7. Calculate the size of angle ACB ya. Berarti hitung itunya ya, sudutnya ya. Nah, cara hitungnya sama kayak yang nomor sebelumnya ya. Yang ini ya. Yang pakai inverse lagi ya. Cari Oke. inverse-nya. Mencari sudutnya. Sudut dari ACB. Ya. Oke. Delapan belas koma 18,2. Oke ya. Jadi pada sudut ACB-nya itu 18,2 derajat ya. Oke. Betul ya, Faris ya? Oke. Ini juga sama ya. Kira-kira ini pakai apa berarti? Mencari apa di sini? Mencari BAC. sudut BAC. Berarti sudut yang mana? Titik apa? A. Titik A, betul ya. Berapa sudut dari titik A-nya ini?
60,9. Betul, 60,9 ya. Menggunakan tangen ya. Tan ya. Tan X derajat misalkan ya. Tan X derajat yang depan per samping 9/5 ya. Berarti X-nya ya kamu inversin ya. Tan pangkat min 1 9/5 ya. Jadi jawabannya tadi ya 60,9 ya. 0,9 Ya. cm. Oke. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya kayak gini ya? Lihat ini trapesium ya. Trapesium ya. Di sini yang ditanyakan the size of angle BAD ya. BAD berarti ini ya. Set ini. Nah, eh apa? Artinya kita cara mencarinya gimana? Kamu tarik aja ini garis ya. Ini kan 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Nah, artinya nanti kamu kayak harus nambahin 90 derajat ditambah sudut ini gitu ya. Oke? Paham ya? Oke. So, cari sudut BAD-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyain, bilang ya. Sembilan 97,6. Betul, 97,6 ya. 97,6 derajat ya, Faris ya. 97,6 derajat. Oke ya. Jadi jawabannya 97,6. Ininya berarti 7,6 derajat ya. 7,6 derajat. Didapat dari tangan ya. Tan X derajat sama dengan depannya sudutnya itu 2 ya. Karena kan di sini ada kata 6, ada 4 ya. Berarti panjang sini 2 cm ya. Jadi panjangnya 2, depannya 2, dan si sampingnya itu 15 ya. 15 meter ya. Gitu. 15 meter. Berarti 2/15 ya. 2/15
Kalau mencari X-nya doang, berarti nanti dapatnya 7,6 derajat ya. Jadi kita tinggal tambahin jadinya 97,6 derajat ya. Oke. Paham ya Faris ya? Ya. Oke. Lanjut yang nomor 10.
28,4. 28,4, betul ya. Jadi panjang ini adalah 28,4 cm ya. Oke, paham ya berarti ya? Ininya 12 Ya. ya berarti ya. 12 cm. Terus ya udah tinggal menggunakan apa di sini? Miring sama depan. Depan dan miring menggunakan sin, betul ya. Sin. Sin 25 derajat. 25 derajat sama dengan X depan 12 ya, 12 per X cm ya. Ya udah mencari X-nya tinggal 12 dikali sin 25 derajat ya. Ketemu nanti hasilnya 28,4 cm ya. 28,4 cm. Paham ya Faris ya? Ya. Oke. Lanjut ke nomor 11.
78,6. 78,6 Iya, sudut C ya. Nih 78,6 atau yang mana? salah salah. Sudut yang C ini ya. Oke. Boleh coba lagi ya. Iya, ada di salah typo dikit. Oke, gak apa-apa Faris. Empat 41,7. 41,7 betul ya. Jadi yang sudut C ini nilainya 41,7 derajat ya. Oke. Jadi Ya. pertama-tama kalau kamu lihat segitiga kayak gini, untuk mencari sudut ini yang pertama, lihat yang kita lihat panjang dari A ke C itu 22 cm ya. Artinya kalau panjang ini 12 cm, untuk mencari panjang ini kan kita butuh satunya ini kan ya pasti ya, yang udah diketahui depannya. Untuk mencari miringnya, ini agak susah ya. Untuk mencari miringnya, kita bisa gunakan satu sisi lainnya yaitu bagian sini ya, bagian samping. Gitu ya. Nah, bagian samping. Tapi cara nyari sampingnya gimana? Ya, pertama kita harus cari dulu bagian sini ya, Faris ya. Gitu. Jadi kita cari dulu bagian A ke D-nya. Baru nanti kita kurangin dua-dua dikurangi sama panjang dari AD ya. Berapa panjang AD? Panjang AD? Kalau ini kalau kamu lihat di sini ada antara sudutnya ini apa yang diketahui? Depan sudutnya sama apanya di sini? Samping. Yang di bawah ini samping, betul ya. Depan sama samping kita bisa gunakan apa? Kalau depan samping rumus Rumus sin cos tan, betul ya. Karena di sini ada depannya itu 9 cm, sampingnya yang mau kita cari panjang ini kan ya Faris ya? Gitu. Jadi kita tulis tan berapa derajat? 37 derajat ya. Sama dengan kita tulis depannya yaitu 9 per X ya. 9 per X. Kita cari X-nya dengan cara pindahin aja. Saling tuker posisi aja nggak apa-apa ya. Jadi tan, ini ya, X sama dengan tan 30 derajat. 37 derajat dikali 9 ya. Gitu. Maka X akan ketemu nanti nilainya 11,94 ya. 11,94 gitu ya. Jadi ini 11,94 cm ya. 94 cm.
meter. Udah ketemu 11,94 cm. Artinya di sini kita kurangin aja panjang yang coklat ini kan ya. Panjang yang coklat 22, totalnya dikurangi 11,94 cm ya. Cara ngurangin kayak gini harus yang main komanya ya, Faris ya. Jadi kalau misalkan Ya. 22, kita harus tambahin koma 00 berarti ya, biar sesuai ya. Gini. Jadi tulisnya jangan 22 aja, tapi kita samain sama yang mau kita kurangi. Kalau di sini ada 2 angka di belakang koma, kita tulis 2 angka di belakang koma ya. Jadi kita boleh Ya. tambahin 0, 0 gitu ya. Terus cara nguranginnya kayak biasa aja ya. 0 dikurangi 4 berarti 6 ya. Ini jadi 9, ini jadi 1 ya. 9 kurangi 9, 0, ini 0, ini 1. Jadi 10,06 ya. 10,06 cm ya. Gitu. Udah tahu ini 10,06. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencari derajatnya ini? Menggunakan rumus. Di sini diketahui depannya dan sampingnya. Pakai rumus tan. Tan, betul ya. Tan 41,7 derajat ya berarti ya. 0,7 derajat sama dengan depan per samping 9 per 10,6 ya. Sorry, ini mau diketahui ya tadinya ya. Ini anggap aja kita belum tahu ya. Tan X derajat sama dengan 9 per 10,6 ya. Maka X-nya kita tulis, yaitu tan inverse dari 9 per 10,6 ya. Gitu. Ya. Oke. 10,06 ya, sorry. 06. 06 ya. Ya udah kita tinggal kalkulatorin kan ya. Tan inverse tan inverse 9 bagi 10,9 per 10. 10,06 ya. Hasilnya 41,81 ya. Ini mungkin karena ada apa? 37 derajatnya ya tadi ya. Komanya ini komanya ini sebenarnya belum lengkap ya aku nulis ini ya, 94 ini. Cuman kalau misalkan kita kalkulatorin yang panjangnya, hasilnya akan mendekati ini ya, 41,7 derajat ya. Gitu. Oke. 7 atau 41,8 lah ya. 41,7 atau 41,8. Oke? Paham ya Faris ya? Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, ya. Oke. Faris ada yang materi yang dibingungin nggak? Selama SMP atau apa gitu? Nggak ada. Misalnya tentang fungsi. Fungsi udah pernah dipelajarin? Kalau Belum. fungsi, misalkan apa fungsi misalnya fungsi fx sama dengan x plus 5 gitu ya. Terus digambar grafiknya kayak gitu. Belum pernah? Belum. Belum ya? Oke. Tapi kalau misalkan Faris kayak pengen belajar suatu hal, boleh bilang ya. Gitu ya. Atau Oke. mungkin yang bab kedepannya mau dipelajarin atau bab pas Faris pas kelas 7 ada yang Faris gak paham, boleh kita pelajarin itu ya kalau Faris masih ada yang belum paham ya. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang kita praktis lagi ya tentang yang trigonometri tadi ya. Nah, di sini exercise 1, find the measure of x and y. Round your answer to one decimal if necessary. Di sini ada contoh ya. Nanti kita ngerjain A, B, C, D di sini. Nanti ada ditanya X derajatnya berapa, Y derajatnya di sini berapa, gitu ya. Terus pokoknya kita mencari X dan Y-nya ya nanti ya.
gitu. Di sini contohnya di sini ya. Ada miring hipotenusanya ya, berarti di sini ya. Ada hipotenusa. Terus ada juga bagian bawah yaitu dari sudut X derajat ya. Berarti depannya yaitu opposite ya. Opposite gitu. Nah, sekarang cara mencari sudut X-nya gimana? Apa yang kita gunakan ketika ada opposite dan hipotenusa? Sin. Sin ya. Berarti sin X derajat sama dengan 12/15 ya. Berarti untuk mencari derajat X-nya, X sama dengan sin pangkat min 1 ya justru ya. Gitu. Jadi kalau kita justru mencari sudutnya, kita makainya inverse ya. Karena kita mencari sudutnya, bukan panjangnya. Jadi kita menggunakan sin inverse dari 12/15 ya. Gitu. Maka ketemu X-nya adalah, ini kita kalkulatorkan ya, sin 12/15. 53,13 ya. 53,1 lah ya. 53,1 derajat gitu. Ya. Jadi di sini jawabannya 53,1 derajat. Untuk mencari Y-nya gimana? Di sini. Panjang Y kira-kira Yang hmm? Apa yang bisa kita gunakan? pakai cos. Sebenarnya ini Pitagoras juga bisa ya. Boleh kalau kamu pakai cos juga. Cuman kalau bisa pakai Pitagoras, bisa nggak kira-kira panjang Y-nya? Di Bisa sini kan bisa. udah diketahui miring kan ya? Udah diketahui Ya, sisi tegak yang mendatarnya. Kalau mencari sisi tegaknya, kita tinggal pakai rumus Pitagoras kan ya? Gitu. Apa rumus Pitagoras? C kuadrat sama dengan, atau langsung aja C sama dengan akar dari terus A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Gitu. Kalau kita mau mencari sisi yang tegaknya misalnya yang A, ya berarti akar dari apa? Masih ingat? C kuadrat kurang B kuadrat. B kuadrat ya. Kalau mencari B-nya tinggal dibalik ya. Akar dari C kuadrat min A kuadrat ya. Ya, Oke. Berarti kalau kita mau cari C-nya, Y-nya gimana? apanya? Untuk mencari Y, sisi tegak di situ. Yang Y ini Eh Y sama dengan 15 kuadrat kurang 12 15. kuadrat. Ada yang ketinggalan? Y sama dengan akar ya. Oke. Oh, ya, Akar 15 kuadrat min 12 kuadrat ya. Berapa 15 kuadrat? 225 ya. ya. 225 min 144 ya. Ini berapa tuh? 60, 56 tambah 25, 81 ya. Berarti akar 81 gitu ya. Ya. Oke. Berarti akar 81 berapa? 9 gitu ya. Jadi Y-nya itu 9. Ini udah kita tahu Y-nya 9. X-nya adalah 53,1 derajat gitu. Oke? Jadi dua Ya. unsur yang kita mau cari ya. Unsur X itu berapa? Unsur Y itu berapa ya? Oke? Ya. Itu kita cari sekaligus ya. Gitu. Maka di sini Y-nya adalah 9 ya. Gitu. Sebenarnya tadi kamu bilang pakai cos ya. Pakai cos juga nggak apa-apa. Karena di sini kan sampingnya ya, samping sudut X-nya. Tapi tulis dulu X-nya tadi ketemu 53,1 ya. 53,1 ya. 1 derajat. Kalau pakai cos gimana? Kalau kita mau cari sisi Y-nya. Cos 53,1 derajat sama dengan apa perbandingannya kalau cos? Cos itu adjacent per hypotenuse. Adjacent per hipotenus ya. Adjacentnya sudut ini berarti Y kan ya? Adjacentnya Ya. Y
Y per hipotenusanya berapa? 15. 15 ya. Berarti kalau mau cari Y doang, Y sama dengan Y sama 15 dengan 15 kali cos 53,1. cos 53,1 ya. 51 derajat. Y sama dengan, kita langsung kalkulatorin ya. Ya, Sini 15, tapi hasilnya nggak hanya mendekati sih ya. Karena kan komanya kita nggak komplit ya, kita nggak nulis komanya panjang, cuma nulis 53,1. Jadi nanti hasil akhirnya itu nggak pasti sesuai sama yang pakai Pitagoras ya. Di sini kan nilainya 9. Nanti kira-kira dapatnya 8,9 atau 9,1 biasanya ya. Kita cek ya. Kalau kita pakai ini berarti 15 dikali cos 53,1 ya. Tuh ya. Jawabannya 9,006 ya. Gitu. ya. Mendekati dari Y-nya gitu. Oke. Jadi kalau kamu pakai cos juga nggak apa-apa sebenarnya Faris ya. Gitu. Tetap nilainya sama, cuman ya angkanya biasanya yang mendekati biasanya. Tapi mendekatinya juga nggak terlalu jauh ya. Biasanya 0,00 sekian bedanya ya. Oke? Gitu. Jadi itu gunanya sin, cos, dan tangen ya. Kamu bisa tahu panjangnya hanya dengan sudutnya ya. Gitu. Jadi nilainya ini 9,00 ya. 0,00 gitu. Oke? Paham ya Faris ya? Ya. Gitu. Oke. Kita ke nomor A ya. Nomor A, coba Faris cari sudut nilai sudut X dan nilai sudut Y-nya ya. Ya. Oke. Udah belum? X-nya 22,6, Y-nya 67,4. X-nya 22,6 derajat, Y-nya 67,4 derajat. oke. Ini menggunakan apa berarti? Ini segitiganya ingat ya. Ini diputer-puterin ya. Ya. Hmm. Jadi kalau kita tegakin si segitiganya, ini
bentuknya biar kayak gini biar lebih gampang ya. Ini kan berarti miringnya itu atau si ada sudut yang tajamnya itu X derajat, yang atasnya Y derajat ya. Terus diketahui 2,5 sama panjang yang bawahnya itu 6 ya. Nah, kalau kayak gini, oh ya, kalau misalkan kamu lihat gambar yang miring gini, enaknya kamu tegakin dulu ya Faris ya. Jadi kamu usahain biar nanti nggak ada kesalahan pas perhitungan. Oke? Gitu. Ya. Nah, sekarang pertama kita coba cari X-nya, X derajatnya dulu ya. Cara mencari X derajat menggunakan apa? Tan. Tan ya. Di sini tangan ya. Tan berarti tan apa? Tan atau langsung X. aja X-nya sama dengan X sama dengan tan inverse kan ya, karena kita mau mencari sudutnya Faris ya. Tan Ya. inverse dari apa? Berarti Tan depan dari per samping. 2,5/6. 2,5 per 6 ya. 2,5 bagi 6 Faris ya. Gitu. Maka ini X-nya berapa? Coba kita lihat ya. Ini berarti tan inverse dari 2,5 per 6. 22,6 ya, betul. Jadi 22,6 derajat ya. 22,6 derajat. Kalau Y-nya, sudut Y menggunakan apa berarti? Dia menggunakan tan juga. Depan dan oh, ya depan bukan tan. Ingat, kalau berdasarkan sudut Y, depannya kan ini ya, 6 ya. Dia sebagai depan terhadap Y, opposite ya berarti ya. Ya. Opposite. Tapi terhadap 2,5 sudut Y ini sebagai apa? 2,5. Dia Adjacent. berada di mananya? Samping. Samping ya. Oh ya, tan ya berarti ya. Tan juga ya Ya. berarti ya. Oke. Berarti tan inverse dari 26 ya. Jadi dibalik ya, 6 per 2,5 ya. Oke. Berarti Y-nya kita cek 6 per 2,5 ya. Ya. Oke. 67,38 ya. Oke, 67,3 derajat ya. Oke. Ya, dibulatin ya jadi 4 ya. Oke, betul ya Faris ya. Jadi jawabannya 22,6 derajat dan 27,4 derajat. Oke, paham ya? Ya. Oke, gitu. Oke, lanjut ke yang B ya. Di sini ada X-nya, disuruh dicari X-nya, panjang X-nya, dan sudut Y-nya ya Faris ya. So,
Maaf ya Faris ya, ada yang jatuh. X-nya 9,2. Y-nya 33,1 derajat. Pakainya sin bukan Kak, bukan Kak. Ini kakaknya lagi mute.
Kakak suaranya mute. Oh, belum di ituin ya. Iya. Oke. Ini tadi ya jawabannya ya, betul ya Faris ya. 33,1 derajat sama 9,2 ya Faris ya. Iya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian C ya. Bagian C di sini ini kan 18 sama 27 yang diketahui ya. Kita mencari sudut X-nya. Ini kayak biasa aja ya cari X-nya ya. Jadi kalau mencari X-nya tinggal antara miring sama depan berarti menggunakan sin ya di situ ya. Sin dari depan per miring. Berarti depannya itu ada 18 per 27 ya. Sin inverse dari 18 per 7. Nanti ketemu ya X-nya berapa. Terus ini berarti sin inverse 18 per 7 ya. Per 27. 41,81 ya. Ya. 41,81 derajat. Nah, gimana dengan yang bagian Y sini? Kira-kira kita butuh dua sisi kan ya? Kita butuh dua sisi untuk mencari derajatnya ini. Kita jangan pakai yang 27 ya Faris ya. Karena kan 27 ini sudut yang gedenya. Sedangkan yang dibutuhkan cuma sudut yang kecil. Atau garis yang ini ya. Set. Ya. Jadi batasnya cuma sampai garis yang merah ini. Nah, untuk mencari sudutnya, kita butuh nilai dua sisinya. Enaknya sisi yang mana? Salah satunya udah ada yaitu 18 sebagai samping ya atau sebagai adjacent ya. Adjacent. Kita butuh satu lagi Faris. Kira-kira kalau dari sini enaknya yang mana? Garis merah itu. Garis merah. Kalau pakai garis yang atas Bisa. salah satunya bisa, betul ya. Cara mencarinya gimana? Kalau kamu lihat di sini ada tanda. Panjang bagian sini, bagian ini sama dengan panjang ini ya. Jadi kayak kebagi dua. Nah, masalahnya cara cari panjang di sini gimana? Berarti panjang sisi tegak ini. Gimana cara nyarinya? Secara keseluruhannya. Yang bagian warna coklat itu dikali 2. Betul, dikali 2 ya. Cuman di sini belum ada keterangan nilainya berapa. Cara dapat nilainya kira-kira gimana? Pakai tab. Tan dari Y. Y, Y-nya Y-nya kita cari dulu. oke. Tapi masih belum cukup informasi kalau kita pakai itu. Kita bakal dapat informasinya kalau kita udah tahu panjang ini yang aku biruin atau yang warna coklat itu. Tapi sebelum kita cari yang warna biru ini, kita harus cari tahu dulu panjang dari ujung ke ujung sini caranya. Kalau kita gambar ya Faris ya. Ini kan Ya. jadinya 27 yang sebagai miring. Terus ini kalau kita puter, berarti yang 18 itu yang bagian sini ya. 18. Ini ya. 18 di situ ya. Nah, pertanyaan di sini berapa cara nyarinya? Panjang itu.
Ada ide? Cara mencari yang bagian bawah. Panjangnya. Jangan lupakan prinsip Pythagoras. Masih ingat? Cek iya cek Atau misalkan nih aku misalin B-nya misalkan. Panjang B sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. C kuadrat min A kuadrat ya. Berarti tinggal masukin ya. 27 kuadrat min 18 kuadrat ya. Nah, aku ada sebuah trik, Faris, kalau mau cari ini ya. Nilai dari 27 kuadrat min 18 kuadrat ya. Daripada kita nulis 27 kali 27, terus dikali, itu agak ribet ya. Jadi ada rumus kayak gini, Faris ya. A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikali dengan A min B ya, Faris ya. Gitu. Oke. Nah, coba kamu kali pelangi, Faris. Ini. A plus B dikali A min B. A dikali A akan menghasilkan apa? A pangkat 2 ya. Terus A dikali minus B akan menjadi minus apa? A dikali B minus AB, betul ya. Lalu selanjutnya ini. Plus B dikali A. Berarti plus B A ya berarti ya. Plus B A atau plus AB juga nggak apa-apa ya. Yang terakhir, plus B dikali min B. Plus kali min akan menghasilkan min ya. Terus B dikali B. B dikali B menjadi B apa? B pangkat 2. B pangkat 2 ya. B kali B akan menghasilkan B pangkat 2 ya. Nah, sekarang kalau kita senarin ada yang bisa dicoret nggak, Faris? AB. Ada yang bisa dicoret? AB minus AB ditambah AB hasilnya 0 kan ya. Jadi kita bisa coret. Kita bisa hilangin 2 itu ya. Akan sisa apa aja berarti? Tinggal sisa A kuadrat kurang B kuadrat. Kurang B kuadrat ya. Makanya A plus B dikali A min B itu akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Sesuai ya? Gitu. Oke? Nah, apa gunanya kalau udah ketahui kayak gini? Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu sama dengan apa tadi? A plus B. Jadi kita ganti aja A ditambah B dikali dengan A minus B ya. Kalau udah tahu kayak gini gimana berarti? Kalau ada soal 27 kuadrat min 18 kuadrat gimana? 27 kuadrat min 18 kuadrat. Gimana berarti? 27 tambah 18 dikali 27 kurang 18 ya. Berapa jadinya? 27 tambah 18. 45 ya? Iya. 45 dikali dengan 27 min 18. 9. 9 ya. 9. Ya. Tinggal 45 kali 9. Udah ya. 45 kali 9 kan gampang ya. Jadi kita cuma satu doang ya. Ngalilinnya ya. 5 kali 9 45 ya. 45 4 kali 9 36 36 40 ya. Berarti jawabannya 405 gitu ya. Oke? Ya. Akar dari 405 gitu. 405. Ya udah. Cuman tetap aja ternyata ya angkanya angka yang kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan tadinya 400 ya. Ini bisa langsung aja 20. Cuman ini enggak 400 ya. Cuman gini, Faris ya. Prinsip ini tuh sangat penting nanti ke depannya ya.
A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B ya. Ini akan kepake pas kamu nanti SMA atau nanti pas kuliah atau pas persiapan kuliah. Itu kepake banget rumus ini ya. Oke? Ya. Gitu. Ntar kalau kamu cek kalkulator ini sekitar 20, sekian lah ya. 20, sekian. Gitu. Di eh nih kita coba ya. Berarti akar dari eh, akar dari 27 kuadrat dikurang 18 kuadrat ya. 20,12 ya. Di situ ketulis 20,124 ya. Gitu. Jadi nilainya 20,124. Gitu. Jadi B-nya ini adalah 20,124. Kalau B-nya itu 10,214, maka setengahnya jadi berapa? 5,107 ya. Oh ya, 7. Karena 7 tambah 7 14 kan ya di sini ya. Lalu 1 Ya. tambah 1 di sini 2 gitu ya. Eh ya udah, nanti jauh ya di sini 5,107 ya. Jadi yang panjangnya biru ini adalah 5,107 Faris ya. Udah, kita tinggal mencari Y derajatnya ya. Cara mencari Y derajatnya menggunakan apa di sini? Ada adjacent sama depan, yaitu opposite. Menggunakan apa berarti? Adjacent dan opposite. Tan ya. Berarti tan Y derajat sama dengan adjacent opposite 5,107 per 18 ya berarti ya. Maka Y sama dengan tan inverse tan pangkat min 1 dari 5,107 per 18 gitu ya. Maka akan hasilnya Y sama dengan tan inverse-nya. Kita hitung kalkulator ya. Sisanya. Berarti di sini tan dari 5,107 per 18. 15,83 ya. 15,83 derajat gitu ya. Jadi udah ketemu ya. Nilai Y-nya itu 15,83 derajat dan X-nya 41,81 derajat. Oke, Faris? Paham ya? Ya. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan yang nomor C atau A sama B? Enggak ada. Nah ya. Oke. Kita lihat ke sini. Nah, yang D, coba Faris cari ya. Berapa panjang dari X dan Y-nya?
X-nya 38,4. Mm-mm. 38,4. Y-nya? Y-nya? Y-nya 45,3. 45,3. Oke. Untuk X-nya betul ya. 38,4. Ya. Kalau yang Y itu panjang yang dari sini ke sini doang ya, Faris ya. Ini ke sini doang. Gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan yang 24 ini ya. Untuk mencari panjang yang sebagiannya ini doang ya. Gitu. Jadi menggunakan apa dong? Ya pertama kamu kan udah ketemu X-nya ya. Tadi ya. 45, Iya. 38,4. 38,4. Untuk mencari panjang Y-nya, menggunakan apa di sini? Ada sisi miring dan sisi samping. Berarti pakai cos ya. Iya. Cos.
cos 32 derajat. 32 derajat sama dengan samping per miring. Sampingnya itu Y, miringnya 38,4 ya. 38,4. Untuk mencari Y, berarti Y sama dengan 38,4 dikali dengan cos 32 ya. Cos 32 derajat. Maka Y-nya, ya udah kita tinggal kalkulatorin ya. 38,4 dikali cos 32 derajat. Hmm, 38,4 dikali cos 32. 32,56 ya Faris ya. Gitu. Ya. Jadi panjang Y-nya 32,56 ya. Oke. Jadi yang Y-nya itu bukan dari ujung ke ujung ya. Tapi cuman dari ujung ke tengah gitu. Jadi jawabannya 32,56 ya. Oke? Ya. Itu ya Faris ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya. Oke. Nanti di sini ada latihan juga ya buat kamu ya. Boleh kamu kerjain. Oke. Haris kalau hari Jumat suka ada halangan biasanya? Hari Jumat sih biasanya ada keluar dulu. Oh, oke. Nanti kalau misalkan Jumat gak bisa, hari Sabtu paling ya. Nanti boleh infoin atau hari Sabtu atau ganti jadwal sebelum hari Jumat juga nggak apa-apa. Biar nanti aku atur. Oke? Gitu ya Ya. Faris ya. Oke. Iya. Nanti ini aku kirim ya Faris ya. Yang soal ini sama yang barusan ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang trigonometri barusan, boleh nanya di WA ya, Faris ya. Oke? Ya. Oke, dadah Faris. Sampai hari Jumat depan ya. Ya. Thank you. Oke, dadah.